Halo sobat-sobat guru semua, jumpa kembali ya di channel Natalius Nata, channel yang selalu memberikan informasi seputar guru dan pendidikan ya. Pada video kali ini, saya berbagi tentang soal-soal P3K Guru tahun 2024 ya. Kebetulan ini adalah yang bagian part 4 ya. Saya sudah membuat part 1, part 2, dan part 3. Bagi yang belum menemukannya, silahkan menonton ya di video sebelumnya. Dan ini sudah lengkap dengan jawaban dan pembahasan secara singkat ya. Dan soal ini merupakan soal-soal yang memang sering keluar setiap tahun pada saat seleksi P3K Guru ya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komentar, dan share video ini. Nah, langsung saja sobat-sobat guru semua, mari kita lihat soal yang pertama. Saat melakukan diskusi kelompok sampai pada kegiatan presentasi hasil kerja kelompok, Anda mengamati hanya ketua kelompok saja yang paling aktif. Sedangkan siswa lain dalam kelompok tersebut hanya mengikuti saja dan pasif. Maka yang akan Anda lakukan ke depannya adalah. Nah, sobat-sobat guru semua, konteks pertanyaan ini sebenarnya lebih menitik beratkan bagaimana ke depannya supaya hal ini tidak terjadi ya. Nah, bukan menanyakan apa yang akan kita lakukan, tetapi lebih fokus pada pertanyaan untuk ke depannya supaya masalah ini tidak terjadi. Nah, jawaban yang tepat ya, jika menemukan soal yang seperti ini, maka jawabannya adalah ada pada pilihan yang D, yaitu dengan mengevaluasi cara penentuan atau pembagian kelompok dengan melihat karakteristik peserta didik. Nah, permasalahan ini dianggap jawaban yang tepat karena apa? Di sini konteks kita ini adalah lebih pada evaluasi untuk kedepannya ya. Mungkin bisa jadi saat penentuan kelompok pada saat itu, kita tidak membagi kelompok itu melihat karakteristik, tidak melihat perbedaan kemampuan siswa, mungkin sifatnya hanya acak saja, sehingga ya wajar saja yang aktif misalnya hanya ketua kelompok saja ya. Jadi sekali lagi jawabannya adalah pilihan yang D. Nah, sekarang kita bandingkan dengan pilihan jawaban yang lain ya. Pilihan yang A belum tepat ya, dengan kita membatasi ketua kelompok untuk aktif supaya siswa lain dalam kelompok tersebut berani menyampaikan pendapatnya. Ini belum tepat ya, mengapa? Karena kita membatasi memang orang yang sudah memiliki kemampuan, tetapi kita batasi, tidak boleh terlalu banyak menyampaikan pendapat supaya tujuan awalnya ya untuk siswa lain berani. Ini tidak tepat ya, melakukan tindakan dan sikap yang seperti ini ya. Dan ini bukan untuk kedepannya ya. Ini lebih pada saat proses diskusi sedang berlangsung. Pilihan yang B juga belum tepat dengan memberikan pujian kepada siswa yang aktif dan menasehati dengan serius siswa yang pasif. Ini juga tidak tepat ya. Pilihan yang C juga sama, belum tepat dengan meminta siswa lain yang pasif untuk lebih aktif dari ketua kelompoknya. Nah, siswa itu tidak bisa dipaksakan ya, sobat-sobat guru semua harus aktif sedemikian rupa seperti ketua kelompoknya, tidak bisa kita paksakan ya. Kemudian pilihan yang E juga sama, menyesuaikan materi diskusi agar semua siswa bisa aktif dalam kelompoknya. Nah, pilihan yang E ini juga tidak tepat ya. Apapun materi diskusinya, siswa sekali lagi tidak bisa kita paksakan untuk bisa aktif ya, tidak bisa juga. Makanya di sini pilihan jawabannya sekali lagi adalah pilihan yang E. Dengan kita mengevaluasi cara penentuan atau pembagian kelompok dengan melihat karakteristik mereka ya. Kemudian soal yang berikutnya, saat guru melakukan kegiatan ice breaking berupa gerakan tubuh, ada beberapa siswa yang melakukan gerakan dengan asal-asalan sambil mengganggu teman di sebelahnya. Tindakan utama sebagai seorang guru yang tepat, nah, mungkin kita juga pernah ya melakukan kegiatan ice breaking di saat pembelajaran, dan kita melihat itu ada siswa yang memang tidak serius ya, dan bahkan dia mengganggu teman-teman yang lain. Nah, bagaimana sikap kita terhadap siswa tersebut? Mari kita lihat jawabannya ya, sobat-sobat guru semua. Ketika menemukan permasalahan seperti ini, jawaban yang tepat adalah ada pada pilihan yang D ya.
yaitu dengan mendekati siswa tersebut saat ice breaking berlangsung dengan memberikan semangat kepadanya. Nah, ini adalah jawaban yang paling tepat dari pilihan yang lain ya, sobat-sobat guru semua. Jadi kita memang mendekati siswa tersebut, bahkan kita bisa sambil melakukan memperagakan gerakan ice breakingnya itu memang di samping atau di sebelah dia, atau bukan bisa jadi di depan siswa tersebut dengan memberikan semangat kepadanya ya. Ini yang paling tepat ya dibandingkan kita pilihan yang lain. Mari kita lihat ya. Pilihan yang A ini belum tepat. Tidak mungkin kita menghentikan ice breaking gerakan tubuh tersebut karena sudah tidak optimal dilakukan lagi. Nah, tidak boleh ya sobat-sobat guru semua. Hanya gara-gara beberapa siswa saja yang tidak serius kita menghentikan. Sedangkan kita tidak menghargai siswa lain yang semangat dengan ice breaking yang ada ya. Kemudian pilihan yang B juga belum tepat dengan menyuruh siswa tersebut melakukan ice breaking di depan kelas biar ada rasa malu dan serius. Nah, pilihan yang B ini sudah lebih menitik beratkan kepada sanksi sebenarnya ya. Ini tidak boleh dilakukan oleh guru jika menemukan permasalahan seperti ini tadi ya. Pilihan C, mengganti jenis ice breaking gerakan tubuh dengan jenis ice breaking nyanyian hiburan saja. Nah, ini bahkan bisa membuat peserta didik yang lain menjadi tidak semangat. Bahkan bisa jadi membuat siswa yang tadi mengganggu temannya itu yang asal-asalan menjadi lebih tidak menghormati lagi ice breaking yang sudah kita lakukan ya. Makanya itu belum tepat. Apalagi pilihan yang E ya, sobat-sobat guru semua ini juga tidak tepat. Dengan menegur siswa tersebut dan memintanya keluar kelas saat itu juga. Nah, ini tindakan yang tidak humanis ya. Dengan kita memarahi, menegur, bahkan menyuruh siswa itu keluar saja ini sudah tidak tepat sekali kalau kita memilih pilihan jawaban yang E ini ya. Kemudian kita lihat lagi soal yang berikutnya ya, sobat-sobat guru semua. Saat kita sedang melakukan penilaian harian, dan pada saat itu juga di ruangan kelas sebelah sedang berjalan mata pelajaran seni musik, sehingga sedikit mengganggu konsentrasi siswa yang sedang mengerjakan soal-soal. Tindakan yang tepat kita lakukan pada guru seni musik tersebut adalah, nah, kita juga pernah ya, sobat-sobatku semua mengalami ini. Kita sedang melakukan ulangan harian atau penilaian harian, tetapi di ruangan sebelah itu ada mata pelajaran yang memang tidak bisa dihindari, harus ada sedikit suara ataupun gerakan-gerakan yang memang sesuai dengan konteksnya. Nah, di sini yang diminta tindakan kita ya kepada guru tersebut. Nah, mari kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah ada pada pilihan yang B, yaitu meminta guru musik tersebut untuk dapat mengkondisikan suasana kelas. Nah, ini jawaban yang memang tepat ya sobat-sobat guru semua. Dalam hal ini kita datang kepada guru tersebut untuk dapat mengkondisikan. Nah, sebenarnya apa identik dengan mengkondisikan? Ini berkaitan dengan pengelolaan kelas dari guru itu sendiri ya. Mungkin nanti dia bisa mengatur volume suaranya atau gerakannya, atau bagaimana caranya supaya kira-kira di ruangan kelasnya itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi di ruangan kelas kita. Dan ini adalah memang jawaban yang paling tepat dibandingkan dengan pilihan yang lain. Nah, sekarang kita lihat pilihan yang lain yang belum tepat dan mengapa. Pilihan yang A belum tepat karena kita meminta guru seni musik tersebut untuk menghentikan kegiatan belajar mengajarnya. Nah, ini sangat salah ya, sobat-sobatku semua. Kita tidak mungkin menyuruh guru tersebut untuk berhenti mengajar, walaupun memang suaranya itu mengganggu kelas kita ya. Ini sangat tidak mungkin ya. Kemudian pilihan yang C juga sama, tidak tepat, yaitu dengan meminta guru tersebut untuk melakukan kegiatan belajarnya di luar kelas. Nah, walaupun kita sama-sama menjadi guru, tidak mungkin juga kita menyuruh guru tersebut, ya silahkan belajarnya di luar saja biar tidak mengganggu kelas kita. Tidak boleh seperti itu juga ya. Kemudian pilihan yang D, tetap melaksanakan penilaian harian dan membiarkan saja kelas sebelah melakukan kegiatannya. Nah, kalau dilihat secara sepintas, sobat-sobat guru semua, ini jawabannya bagus ya. Tetapi ini belum tepat, karena di sini apa? Kita tidak menghargai proses penilaian harian di kelas kita.
Nanti efeknya apa? Bisa jadi siswa-siswi kita yang sedang mengikuti penilaian harian nanti hasilnya tidak maksimal, ya. Jadi kita tidak bisa membiarkan saja. Makanya kita harus menghubungi gurunya sesuai dengan pilihan yang B tadi ya. Apalagi yang pilihan E ini sudah pasti belum tepat ya sobat-sobat guru semua, yaitu langsung melaporkan guru tersebut kepada kepala sekolah. Nah, kira-kira jika kita melaporkan, apakah akan berdampak baik pada kita dan pada siswa? Tidak juga ya. Bahkan ini akan membawa dampak negatif, membuat hubungan kita dengan guru tersebut sebagai seorang guru seni musik akan menjadi renggang ya. Makanya ini pilihannya belum tepat. Mari kita lihat lagi ya, sobat-sobat guru semua, soal yang berikutnya. Salah satu kata kerja operasional yang mengarahkan pada C6 dalam setiap mata pelajaran sehingga siswa memiliki kreasi yang baik. Nah, soal ini kalau kita lihat ya, sobat-sobat guru semua, singkat, padat, dan jelas. Jadi di sini sebenarnya kita hanya harus menguasai ya, apa dari C1, C2, C3, C4, C5, C6. Dan di soal ini kita harus memahami apa kata kerja operasional yang berkaitan dengan C6 saja. Ya. Dan ingat, dalam kata kerja C6 ini juga ada beberapa kata yang sama dengan C4 dan C5 ya. Makanya di sini ada kata siswa yang memiliki kreasi. Berarti di sini ada sebuah kreasi ya. Nah, kita lihat bersama jawaban jika menemukan soal yang seperti ini adalah jawabannya ada pada pilihan yang C. Yaitu siswa menghubungkan materi dengan contoh nyata sehari-hari. Nah, kata kerja operasionalnya sebenarnya ada di sini ya, sobat-sobat guru semua, menghubungkan ya. Ini adalah salah satu kata kerja yang sudah C6 ya, sifatnya sudah C6, sudah kreatif di sini ya. Jadi dia mampu menghubungkan materi yang kita ajarkan dengan contoh nyata sehari-harinya. Nah, sekarang pilihan yang A. Pilihan yang A ini menjelaskan ini bukan C6 ya, sobat-sobat guru semua. Ini masih masuk pada C2, C3 juga masih masuk ya. Begitu juga dengan pilihan B, siswa mampu menghitung dengan benar, ini juga bukan C6 ya. Pilihan yang D juga sama, siswa menirukan, ini juga bukan C6 karena dia hanya menirukan biasa ataupun mengikuti saja. Dan pilihan yang E, siswa mampu menyimpulkan, ini juga bukan kategori C6 ya, sobat-sobat guru semua. Jadi kita harus memahami betul kata kerja operasional yang berkaitan dengan C6 ya. Kemudian untuk soal yang berikutnya, sobat-sobat guru semua, mari kita lihat bersama ya. Seorang guru harus mampu membuat soal pilihan ganda dengan baik. Hal yang identik dengan rumusan soal pada pertanyaan berupa pilihan ganda yang baik harus. Nah, konteks pertanyaan seperti ini, sobat-sobat guru semua, ini sebenarnya berkaitan dengan rumusan soal. Ya, ini kan sudah dikatakan sini hal yang identik dengan rumusan soal. Jadi di sini rumusan soal ini berarti pertanyaannya ya, tidak ada kaitannya dengan pilihan jawabannya. Nah, kira-kira rumusan soal yang baik saat pilihan ganda itu seperti apa? Nah, mari kita lihat jawabannya. Jawabannya itu ada pada pilihan yang D ya, sobat-sobatku semua, yaitu soal harus dirumuskan dengan jelas dan tegas, serta tidak boleh memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Nah, sekali lagi, rumusan soal dalam pilihan ganda ini harus seperti ini ya, harus jelas, kemudian tegas, serta memang tidak boleh memberikan petunjuk ke arah jawaban yang benar. Jadi seolah-olah memang soalnya itu bisa membuat siswa berpikir secara kreatif ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan soal-soal yang pilihan-pilihan yang lain. Pilihan yang A ini belum tepat bahwa soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau kita lihat sepintas, ini jawabannya masuk akal ya. Tapi di sini sekali lagi, ini berkaitan dengan rumusan soal, bukan berkaitan dengan bahasa ataupun kata-kata ya. Makanya ini belum tepat. Kemudian pilihan yang B, butir soal sebaiknya tidak tergantung pada jawaban butir soal sebelumnya. Nah, kita sering kali ya, sobat-sobat guru semua membuat soal itu nomor 1 misalnya pertanyaan tentang ini. Tiba-tiba di soal nomor kedua masih ada kaitannya ya, sama dengan pertanyaan soal sebelumnya. Ini tidak boleh ya.
Dan ini bukan termasuk kategori rumusan soal ya, tapi ini berkaitan dengan keterkaitan sebenarnya. Pilihan yang C, setiap soal harus memiliki satu jawaban benar. Nah, ini bukan berkaitan dengan rumusan soal ya, sobat-sobat guru semua, tapi ini berkaitan dengan rumusan pilihan jawaban ya. Kalau ditanyakan ini berkaitan dengan rumusan pilihan jawaban, ya ini masuk ya pilihan C. Tapi ini sekali lagi adalah rumusan soal pada pertanyaan ya. Pilihan yang E, jika digunakan gambar, grafik, tabel, dan diagram pada soal harus jelas dan berfungsi. Nah, ini juga bukan berkaitan dengan rumusan soal dalam pilihan ganda ya. Nah, yang berikutnya, sobat-sobat guru semua, saat kita menemukan seorang guru muda menolak dengan sopan permintaan kepala sekolah untuk mendampingi siswa-siswi dalam sebuah kegiatan tur keluar kota yang sudah menjadi agenda tahunan sekolah. Maka sikap yang tepat kita lakukan adalah, nah, di sini sebenarnya inti pertanyaannya itu sobat-sobat guru semua. Kita mengetahui bahwa ada seorang guru yang masih muda itu menolak permintaan kepala sekolah untuk mendampingi siswa dalam kegiatan tur keluar kota. Nah, jika kita mengetahui kejadian tersebut, bagaimana sikap kita terhadap permasalahan ini ya? Nah, mari kita lihat sobat-sobat guru semua, pilihan jawabannya ada pada pilihan yang B ya, yaitu dengan meminta guru muda tersebut untuk mempertimbangkan kembali keputusannya karena sudah dipercayakan oleh kepala sekolah. Nah, pilihan yang B ini paling tepat ya, sobat-sobat guru semua. Di sini sebenarnya kita tidak memaksakan kehendak kepada guru muda untuk mengikuti kepala sekolah, tidak juga. Tetapi kita di sini lebih halus dan sopannya itu kita meminta guru muda tersebut untuk mempertimbangkan kembali, untuk memikirkan kembali ya. Karena apa? Keputusan itu sudah keputusan yang dipercayakan oleh kepala sekolah. Kita pahami ya, mungkin secara pemilihan keputusan kepala sekolah sudah banyak melakukan pertimbangan ya. Jadi ini jawaban yang tepat. Nah, sedangkan pilihan-pilihan jawaban yang lain dianggap belum tepat karena apa? Nah, kita lihat ya, pilihan yang A ini belum tepat. Kita meminta kepala sekolah untuk memilih guru lain yang bersedia saja. Karena masalah ini tidak dapat dipaksakan. Nah, di sini sobat-sobat guru semua, kalau kita melihat secara sepintas, maka sebenarnya di sini kita sudah dianggap mendahului dan di atas kepala sekolah. Ya, kita tidak boleh mengabaikan saja. Ya, apapun keputusan kepala sekolah kita tidak boleh memaksakan ya. Walaupun secara kita lihat secara kenyataan ini jawabannya benar ya, tapi ini tidak terlalu tepat ya kalau kita seolah-olah seperti ini. Jadi kita boleh dikatakan pilihan A ini kita marah ya dengan guru muda, sehingga kita meminta kepala sekolah untuk memilih yang lain saja. Nah, tidak boleh juga ya. Kemudian pilihan yang C dianggap belum tepat juga karena apa? Kita malah menawarkan diri kepada kepala sekolah untuk mendampingi siswa-siswi tur keluar kota. Nah, ini juga tidak boleh ya. Walaupun ada guru yang menolak, kita tidak boleh langsung menawarkan diri. Sebenarnya bagus kalau melihat dari segi pengalaman sehari-hari ya bagus juga. Tetapi kalau melihat konteks soalnya, kepala sekolah sudah mempercayakan kepada orang lain. Berarti kita sebenarnya secara tidak langsung sudah bukan tidak dihargai ya, sudah di bawah kepercayaan guru itu sendiri. Jadi dia sudah tidak mempercayakan kepada kita, ya sudah. Jangan kita memaksakan untuk menawarkan diri ya. Jadi ini juga belum tepat. Pilihan yang D, membantu kepala sekolah merayu guru muda tersebut agar bersedia mendampingi anak-anak tur keluar kota ya, maksudnya ini ya. Nah, di sini mengapa belum tepat sobat-sobat guru semua? Jadi seolah-olah kita di sini menjadi orang yang membantu kepala sekolah ya. Jadi kita sok-sok ya, boleh dikatakan sok-sok lah untuk merayu guru itu ya supaya mau pergi ya. Tidak boleh juga karena kita tidak mendapat wewenang dan kuasa untuk memilih ataupun mendampingi ataupun memberikan rekomendasi. Kita tidak diminta oleh kepala sekolah, tetapi kita dengan sikap yang coba-coba ikut-ikutan merayu tidak boleh juga ya. Kemudian pilihan yang E, meminta guru muda tersebut ikut saja mendampingi anak-anak tur keluar kota dan siap membantu jika ada masalah saat membawa anak-anak tur keluar kota. Nah, kalau kita melihat dari segi humanisnya, dari segi kebaikannya,
Ini jawaban yang paling tepat ya sobat-sobat guru semua. Tetapi mengapa ini tidak kita anggap jawaban yang paling tepat? Karena apa? Di sini ada kalimat atau kata-kata yang seolah-olah itu kita sudah sangat pandai, sudah sangat tahu, dan sudah paling mahir. Sehingga kita mengatakan bahwa kita siap membantu jika ada masalah. Nah, apakah ini akan menjadi kenyataan jika ada masalah? Tidak juga sobat-sobat guru semua. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan sesuatu yang terjadi itu akan aman-aman saja. Tidak bisa juga. Ya, sekali lagi, jawaban yang tepat adalah pilihan yang B ya, sobat-sobat guru semua. Nah, sobat-sobat guru semua, semoga ya video ini bisa bermanfaat untuk membantu sobat-sobat guru semua supaya bisa lulus menjadi ASN P3K tahun ini.